Begitu ucapan ini keluar, tubuh Hellinger yang menggemaskan bergetar, dan sepertinya memikirkan rasa malu bahwa dia menunggangi pemuda ini, dan mungkin itu bukan hanya tunggangan. Bahkan jika God Realm senior dari 1000 Royalit mengambil gambar, itu pasti akan membiarkan anak itu mati tanpa mayat utuh. Tetapi ini tidak mencegah dirinya dari manipulasi oleh pihak lain sesuka hati, bahkan sebelum senior menemukan anak itu. Untuk membalas dendam, bosan dengan dirinya sendiri, dan kemudian membunuh bukan tidak mungkin. Memikirkan hal ini, Hellinger bergidik pada tubuh yang menyenangkan. Tetapi untuk hidup hari ini, dia harus menggigit bibirnya dan berkata, boleh. Mau, seringai Qin Yichen bahkan lebih buruk. Menarik, Tuan Muda belum mengendarai bangau abadi dalam hidupnya, dan dia belum mengungkapkan bentuk aslinya. Hellinger berkedut, tetapi secara bertahap berubah menjadi bangau abadi yang cantik, berbaring di depan Qin Yichen. Mei Wui tidak sombong, sedikit mengernyit, diam-diam mengira saudara Qin tidak akan benar-benar menginginkan itu. Karena itu, ada balas dendam dan balas dendam, tetapi Hellinger memang luar biasa. Mei Wuyan menatap matanya, tapi wajahnya cantik, merah, gigi perak terkatup. Derek abadi apa? Aku tidak tahu malu. Berani merayu Tuan Muda Qin? Tapi melihat Qin Yichen sedikit membungkuk, dia akan naik. Pa! Sebuah tamparan, ditepuk tanpa ampun pada bangau abadi. Hellinger ketakutan, dan segera melebarkan sayapnya, tetapi terkejut menemukan bahwa tidak ada seorang pun di punggungnya. Hellinger kaget, menyadari bahwa pihak lain sedang mempermainkannya, memikirkan kenakalannya sendiri dan mencari kebencian dan rasa malu. Tetapi juga berpikir bahwa pemuda itu seperti kekuatan membunuh Tuhan, tetapi bahkan meninggalkan ekspresi kebencian semua berani. Hanya mempercepat sayap, melarikan diri hidup-hidup, itu hanya antara surga dan bumi. Sebuah suara yang acuh tak acuh tetapi penuh dengan suara yang tidak dapat dijelaskan bergema, yang membuat hati Hellinger bergetar. Beri kamu kehidupan, karena kamu memiliki respons yang lambat dan tidak punya waktu untuk mengejar kematian. Tapi kamu ingat, emas ilahi gua ada di tangan Qin ini. 1000 liga kerajaan Anda menginginkannya, dan Qin ini akan tetap bersama Anda sampai akhir. Bangau abadi melarikan diri dengan panik. Ziyun tidak bisa menahan tawa untuk sementara waktu, dan Mei Wu berterima kasih padanya lagi. Saudara Qin, terima kasih banyak. Saya akan berterima kasih kepada saudara Qin untuk 10.000. Qin Yichen sedikit tersenyum. Tampaknya harga obat mujarab kemungkinan besar akan naik banyak, tetapi senyuman itu berubah menjadi awan kesedihan. Hanya saja saudara Qin sedang menunggu untuk menyelamatkan saya hari ini. Dan dia hampir membalas dendam dengan 1000 liga kerajaan. Dan emas ilahi, ya. 1000 liga kerajaan tidak akan pernah menyerah. Qin Yichen menundukkan kepalanya. Dia sudah memikirkan hal ini sebelum menembak. Dengan kebencian yang begitu besar, dia tidak akan percaya bahwa Liga 1000 Kaisar akan menyerah. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Bahkan jika Anda tidak menyelamatkan Mei Mei, Anda dapat mentolerir Wu Heng setelah membunuh 10.000 lembah bunga, dan kemudian memburu 1000 kupu-kupu. Dengan pemikiran ini, cahaya dingin di mata Qin Yichen muncul kembali. Para prajurit datang untuk memblokir. Air muncul bumi menutup. 1000 liga kerajaan ingin balas dendam. Lalu coba. Dia tahu bahwa ada kekuatan alam dewa di balik 1000 liga kerajaan. Tapi bagaimana dengan itu? Beginilah cara Wu Heng mengancam ibu kotanya. Mei tidak sombong, dan tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Tetapi dia menepuk bahu Qin Yichen. Jika saudara Qin disengaja, Anda dapat meninggalkan makam para dewa dan datang mengunjungi saya di 10.000 huagu. Atau membiarkan saya menunggu keramahan untuk berterima kasih. 1000 liga kerajaannya ingin memindahkan saudara Qin, dan 10.000 lembah bunga saya tidak berlumpur. Wu Heng mempermalukan mereka, dan masalah itu berlalu kembali. Kekuatan 10.000 lembah bunga tidak takut dengan 1000 liga kerajaan. Selain itu, Qin Yichen tidak hanya menyelamatkan mereka, tetapi juga berharap memberi mereka ramuan. Dengan begitu banyak faktor, Mei Wei dapat menjamin bahwa selama saudara Qin datang ke 10.000 lembah bunga, 1000 liga kerajaan tidak ingin menyentuh saudara Qin dengan sedikit rambut. Qin Yichen juga berpikir secara rahasia, 10.000 huagu adalah tempat yang bagus, dan ada bisnis obat mujarab untuk dibicarakan. Tapi sekarang, dia punya hal yang lebih penting. Salah satunya adalah Butterfly 1000 sedang menunggunya. Yang kedua adalah konsekuensi menunjukkan kekuatan hari ini. Setelah memikirkannya, Qin Yichen mengayunkan tinjunya dan berkata, terima kasih banyak atas niat baiknya. Qin ini berjanji bahwa dia akan datang untuk melecehkan pintu di masa depan. Tapi sekarang, Qin ini harus menemukan rekannya terlebih dahulu. Mei Wu menebak bahwa sekelompok kupu-kupu yang cerah pasti telah menemukan tempat untuk bersembunyi. Dan tidak ragu-ragu, Gong Quan berkata, dalam hal ini, saudara Qin berhati-hatilah. Jika Anda dalam masalah, ingatlah untuk menelepon saya. Beberapa dari mereka yang diikat bersama bukanlah lawan saudara Qin. Tetapi saya ingin membantu saudara Qin dengan 10.000 huagu. Selamat tinggal. Qin Yichen 3 orang terbang ke langit, dan Mei Wu memandangi pita emas itu dengan sia-sia. Dia sepertinya telah melupakan luka-lukanya, dan melihat dengan gembira.
Perjalanan ke makam para dewa ini bukanlah apa-apa, dan aku dapat membuat surga terpilih ini. Objek ilahi tidak akan berubah secara langsung. Segera, dia berbisik lagi. Tunggu, semakin banyak masalah 1000 Brother League menemukan Brother Qin, semakin banyak yang harus kita bantu. Karena itu, Mei Wuli menyeringai pada Mei Wuyan dan berkata, bagaimana kalau, saya pikir Tuan Muda Qin tampan luar biasa dan memiliki kekuatan seperti itu. Jika dia bisa menjadi saudara ipar saya, Mei Wuyan tiba-tiba menjadi sangat cantik. Kakak, apa yang kamu katakan? Selain itu, dapatkah Tuan Muda Qin melihat saya? Mei Wuru memikirkannya baik-baik, sepertinya memang begitu. Dan di antara 10.000 kerumunan lembah bunga, banyak pembangkit tenaga listrik yang mengejar Mei Wuyan juga santai. Untungnya, Tuan Muda Qin terlalu baik, kalau tidak mereka takut tidak punya kesempatan sama sekali. Terbang jauh-jauh, Lu Xiaolu menggumamkan bibir Sakura. Kakak Yi Chen sangat jahat, aku tidak punya waktu untuk menembak. Ziyun juga mengeluh. Ya, bos, kamu membunuh dengan sangat ganas. Aku tidak punya waktu untuk membunuh beberapa rumput di dinding. Mereka membujuk. Jadi aku tidak bisa membunuh lagi. Qin Yi Chen tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa, dan dia sangat tidak berdaya. Kekuatan semua pihak memalingkan wajah mereka terlalu cepat. Ziyun akan berharap untuk membunuh beberapa lagi dan memanen lebih banyak rampasan perang. Dengan mengatakan itu, Ziyun tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Ya, bos, mari kita bunuh. Jika kita melakukan segalanya, bahkan jika kita melawan gerombolan rumput, kita belum tentu menang. Juga, harus ada peninggalan lain dari aliansi 10.000 monster yang belum kita jelajahi. Akankah kita pergi sekarang? Ketika saya menyebutkan ini, saya melihat kulit Qin Yi Chen sedikit berubah. Lelucon dan kegembiraan sebelumnya tidak lagi, dan digantikan oleh martabat. Apakah menurutmu kekuatan yang telah kami tunjukkan akan membuat semua pihak membandingkanku dengan Demon Rache? Kulit Lu Xiaolu sedikit berubah. Tampaknya dia telah menyadari sesuatu. Tetapi Ziyun meremehkan. Geng-geng itu layak dibandingkan dengan bos. Qin Yi Chen melirik Ziyun. Wajahnya bahkan lebih serius. Kalau begitu menurutmu ras ilahi yang dikagumi oleh 10.000 keluarga meninggal di peninggalan dewa aliansi 10.000 monster. Dapatkah ini disembunyikan? Ziyun tercengang. Dan juga menyadari keseriusan masalahnya. Tetapi tetap bersikeras. Bukankah kita berdiskusi dengan Jin Yaohui? Bukankah orang mati tidak menceritakan dongeng? Itu sebelumnya. Qin Yi Chen berkata dengan suara yang dalam. Kamu dan aku tahu latar belakang ras iblis. Dan kekuatan mereka juga sangat kuat. Apakah menurut Anda sekarang mereka kemungkinan besar akan ditekan dan dibunuh oleh sisa-sisa aliansi 10.000 monster? Atau apakah kita kemungkinan besar akan membunuh? Ziyun menghirup udara dingin. Wajahnya tiba-tiba berubah. Jadi, apa yang harus aku lakukan? Tidak ada orang lain yang memiliki bukti. Adakah yang bisa membuktikan bahwa ras iblis adalah kematian yang berbahaya dari aliansi 10.000 monster?